Podcast Tren, podcast pesantren, pesantrennya tren, santrinya keren. Jadi selama berpesantren, apa yang Anda dapatkan di sini? Selama saya di pesantren banyak sekali perubahan ya. Dari awal saya pertama masuk, banyak pengalaman dari bertambahnya teman, perubahan sikap. Pertama saya sebelum masuk pesantren, ya saya public speakingnya untuk sosialisasi sangat susah sekali. Tapi sekarang sesudah masuk pesantren, alhamdulillah banyak perubahan. Banyak perubahan ya? Dari dulunya jarang salat, tapi sekarang sudah banyak salat ya? Alhamdulillah. Pertama itu. Katanya Anda ketua OSIS di sini. Iya. Jadi gimana perubahan dari masa lalu setelah Anda jadi OSIS sekarang? Ya berat sekali sih untuk menjadi ketua OSIS karena memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Ya meski begitu saya tetap jalani dengan tabah, sabar ya. Alhamdulillah. Ikhlas. Ya, meskipun banyak yang susah untuk diatur tapi ya jalanin saja. Dan sebentar lagi bukannya ada program Porak ya? Ada. Itu program dari sekolah kita yang kedua ya. Ya. Ini dari mantan ketua OSIS sebelumnya. Ya itu bulan depan kita akan mulai acara. Coba jelaskan struktur Porak yang akan dilaksanakan. Untuk Porak di sini kita memiliki banyak perlombaan dari mulai futsal, voli, catur, nyanyi, karikatur, banyak sekali lah pokoknya. Apakah futsal itu sistem liga atau gugur? Untuk futsal kita mengambil sistem gugur. Gugur. Ya. Itu dari SMP-nya atau sama SMA-nya? SMP, SMA kita ajak. Kelas 7 sampai 11. Ya, Terus poli sama? sama. Semua kita perlombaan, semua SMA kita ajak lah. Karena di sini kita satu tempat gitu kan, hidup bebarengan. Terus apa itu namanya? Bagaimana cara Anda menyikapi siswa-siswa yang sulit diatur? Ya kita untuk siswa yang sulit diatur, ya mungkin kita untuk pertama kali kita beritahu dulu, untuk seterusnya kita akan melakukan tindakan seperti memberi hukuman kebersihan atau gimana. Bila ada yang tidak mengikuti semua aturan tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Kita akan menghukumnya lah. Ya, hukuman seperti apa? Nah, hukumannya tidak akan terlalu berat seperti membuang sampah, membersihkan halaman sekolah, seperti itu saja. Terus kalau di pesantren sama? Untuk pesantren saya tidak pengurus. Itu urusan OSIS pesantren. Jadi untuk kalau pesantren itu cuman untuk pengurus, Yes. padahal apa ya? Terus apakah akan ada program-program baru yang akan dilaksanakan? Untuk program sepertinya ada untuk seperti kebersihan lah, mulai dari perlantai gitu. Jadi setiap angkatan harus bekerja sama. Bekerja sama dalam kebersihan. Iya. Dan untuk keamanan, apakah akan lebih ditingkatkan lagi? Untuk keamanan kita sudah tingkatkan dari mulai razia setiap minggu kita adakan. Dari mulai yang pakai sendal, yang pakai aksesoris yang berlebihannya, kita sudah razia itu semua. Dan bila program yang Anda lakukan, tapi Anda melakukan kesalahan tersebut, apa yang akan dilakukan? Saya akan menghukum diri saya sendiri Dengan cara? dengan cara sholat taubat. Insya Allah nggak tobat. Insya Allah. Kalau nggak tobat, Tobat lagi. ya seperti kata-kata ya. Iya. Kalau saya bertobat dan saya bukan kesalahan, saya akan tobat lagi gitu. Iya, seperti itulah kehidupan. Berbalik. Terus ada pertanyaan? Ya, untuk pertanyaan apakah
ada saat datang mengalami seperti nangis, kangen keluarga gitu kan? Pertama masuk itu emang gak nangis. Banyak gitu lihat orang lain gitu kayak nangis gitu, ngerengek pengen pulang. Enggak sih sebenarnya mah. Nah, tapi pas waktu perpulangan lihat orang tua nangis tuh kayak gimana gitu, hati tuh tersentuh, pengen nangis dan akhirnya keluar nangis. Ya. Anda sama? Kalau saya sih pas awal datang emang enggak, tapi pas 3 hari 2 hari gitu saya rasa sedih gitu kan. Soalnya saya datang tuh pas masa-masanya corona, jadi udah dianterin ke pesantren, orang tua langsung berangkat lagi kan, tidak boleh ada nunggu dulu santri gitu kan. Jadi orang tua langsung pulang. Terus ya nanya lagi. Apakah ada pengalaman buruk di sini? Pengalaman buruk banyak banget sebenarnya. Awal mula kalau ulang tahun gitu. Nah, itu paling buruk. Suka ke balong ya? Iya. Balong sebagai tradisi ulang tahun. Kuenya itu bukan kue enak gitu, kue kuning. Terus pengalaman buruk banyak sebenarnya. Dari mulai dimarahi demi kebaikan gitu. Waktu pertama datang itu belum bisa berpikir gitu. Kalau udah dimarahin tuh bukannya malah berpikir, tapi malah mau melawan. Tapi sekarang juga gitu gak? Waduh, alhamdulillah enggak. Sekarang udah dewasa sedikit. Iya. Banyak pengalaman buruk tapi sedikit lupa gitu. Dari pengalaman jadi OSIS ya susah gitu. Dari awal mula harus ngatur gini gitu. Ya gimana ya? Pengalaman pertama gitu jadi OSIS. Dari awal mula harus mempersiapkan untuk acara, program. Walaupun emang banyak masalah yang terjadi gitu. Dari pertama anak-anak yang susah diatur. Nah, di situ kayak gimana ya? Susah mau ngatur tapi sama gitu, saya juga susah diatur. Jadi sama-sama bandel, tapi kalau saya itu jadi gak introspeksi diri. Saya itu udah ngatur, tapi saya juga lakuin yang sama. Nah, jadi itu nyesel walaupun udah keluar gitu. Penyesalan apa sih yang paling disesali di pesantren? Menyanyiakan waktu untuk jadi santri yang baik. Jadi waktu pertama masuk nggak ada berpikir untuk serius gitu. Jadi maunya itu main-main gitu. Walaupun emang ada sedikit waktunya serius, tapi tiba-tiba hilang lagi. Soalnya lihat dari teman-teman gitu. Saya ngaji, mereka main, saya ikutan. Jadi gimana ya? Ya gitu, kalau orang lain lagi main, saya ikut-ikutan walaupun itu waktunya mengaji. Itu yang paling disesali saya dari waktu berpesantren sampai sekarang. Terus kalau kamu penyesalan dari pertama kali berpesantren apa itu? Ya, saya juga menyesal pada saat dulu itu menyanyiakan waktu dalam menghafal gitu kan. Orang sekarang udah pada jauh, saya tertinggal kan. Ya itu salah saya juga sendiri sih. Karena ya pada saat orang lain menghafal, saya malah main, tidur, makan, nonton TV kan. Ya itu sih penyesalan dari saya. Terus apa yang Anda banggakan selama di pesantren ini? Yang saya banggakan, saya bangga menjadi santri ya. Terutama itu ya, dan saya juga bangga saya bisa public speaking itu meningkat sangat. Wah, dari dulu saya demam panggung tuh, saya kalau naik panggung tangan udah getar banget ya. Keringetan gitu? Iya, lilinian. Ya itu sih public speaking sama bersosialisasi ya, meningkat. Saya susah berkenalan sama orang sekarang, ya mudah lah.
Padahal cuma jabat tangan, kenalan gitu kan. Kalau dulu tuh susah. Wah. Sekarang alhamdulillah ada peningkatan. Ya emang waktu pertama kali itu emang susah gitu. Jadi waktu pertama kita masuk tuh udah kayak asing gitu. Iya. Apalagi kalau lihat muka-muka yang lain gitu. Pada gak kenal gitu, pada nyeremin gitu. Nah udah lama-lama gitu jadi lebih kenal ya. Iya. Kita juga bisa mengenal budaya orang kan. Saling searching Ya, gitu. sharing. Ya sedikit lah. Cari mencari sama bagi-bagian lah. Ya. Itu sih. Paling banggakan di pesantren ya punya banyak teman gitu. Pada jauh dari Jawa, dari Jambi Jakarta, juga ada ya? dari Jambi juga ada Iya, kan. ada itu. Dari sampai Sumedang juga ada ya. Sumedang itu kan. Kalau dia dijenguk sama orang tua pasti bawa tahu kan. Iya itu nikmat ya. Iya itu. Apalagi kalau udah nungguin Adrahi itu aduh. Itu Adri paling nikmat sih. Apalagi ada Abdul yang bawa sambal hijau aduh. Sambal Mamah Abdul it's good bro. Good. No debat. No debat. Ada tahu, ada tempe. Tempe. Iya, meskipun begitu tapi kenikmatannya tuh Wah, udah agak ada tandingannya itu. Aduh. Apalagi kalau udah ada yang bawa Detop Wawan itu aduh. di top one. Detop Wawan itu bawanya bukan satu tapi langsung 5. Oh iya di top, jangan lupa sponsori kami. Aduh, pokoknya kalau masalah Adrahim mah jangan dilawan itu. Iya. Tapi berkesan juga tuh ada satu pengalaman tuh malam-malam lapar, tiba-tiba lapar kan. Kita ajak orang gitu, Iya. minta mie kan, kita langsung jadi liwet ya. Iya. Walaupun ada rada malak sedikit, Iya. ya itu gak apa-apa lah. Kita kan milik kita, milik orang juga kan. Iya, satu untuk semua intinya. Ya itu. Apalagi kalau udah masak bareng di tungku. Ya bareng meskipun kita bau asap ya. Iya. Udah subuh kita kesiangan pasti dimarahin sama pengurus, tapi gak apa-apa lah itu. Karena lebih baik asap tungku daripada asap rokok ya. Iya, Iya. itu. Jangan lupa berhenti merokok. Karena rokok membunuhmu bukan membunuhku. Iya. Jika kamu terbunuh, Itu adalah kesalahanmu sendiri. Rokok membunuhmu bukan membunuhku. Nah, terus apakah ada masalah dalam menghafal bagi dirimu? ya itu jangan ditanya lah. Kalau udah menghafal ya susah, memang susah, tapi kita memiliki tugas untuk menghafal ya kita jalani sedikit demi sedikit. Lama-lama jadi bukit ya. Iya, seperti itu saja. Da- untuk kamu dalam menghafal apakah ada kesulitan? Alhamdulillah susah. Dari pertama hafal dari juz 1 sampai akhirnya ke juz 3 itu udah susah banget pokoknya. Walaupun banyak yang udah juz 5 gitu. Itu juga kesalahan saya sendiri. Walaupun udah juz 3 saya jarang menghafal gitu. Dari males, jarang setoran, kadang berpura-pura sakit. Itu jadi kebiasaan gitu. Intinya susah gitu ngapalinnya. Ya, tapi kita terus sabar, terus Iya. berjuang lah. Karena emang pertama itu pahit dan akhirnya manis. Kalau peribahasa Sunda tuh perih-perih menjadi perah. Nah, Iya. jadi kita tuh harus bersusah dulu, nanti kita akan mendapatkan hasil yang wah, Wah, itu pokoknya. wow Banget. banget. Apakah ada kata-kata untuk santri hari ini? Untuk kata-kata untuk santri pada hari ini, saya cuma ada satu pesan: perih-perih heula jadikeun peurah. Jadi kita harus bersakit-sakit dulu, nanti juga akan mendapatkan hasil yang sangat berkesan dalam hidup kita. Kalau menurut saya sih ada orang yang berkata gini ya, ambillah pancingannya itu, janganlah ikannya. Kenapa? Jadi kita harus mengambil apa namanya? Al-
mengambil alatnya agar kita bisa mendapatkan lebih, bukan ingin barangnya. Iya. Dan terus untuk mungkin nanti menurut kamu siapa ya jadi Untuk podcast selanjutnya saya ingin mengundang sekali itu Farhan ya. Untuk kamu? kalau saya sih ingin sepuh dari kompleks sebelah. Oh iya? Itu Andri Ramdhani itu wajib banget kita. Sepuh gitu? Iya sepuh. Ya itu kita donatur tahu sumedang. Iya. Jangan lupa sponsori Andri Tahu Sumedang. Iya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.